Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua, terlebih jika mereka ternyata sudah wafat. Diriwayatkan dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwasannya baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami sedang berada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun min bani Salimah, ketika itu tiba-tiba datang seorang lelaki dari Bani Salimah. Faqala, dan ia berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah masih ada kesempatan untuk aku melaksanakan kebaktian, berbakti, birrul walidain, kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Apa? As-salatu alaihima, di antaranya dengan cara melaksanakan sholat untuk mereka berdua, atau juga makna as-salatu alaihima di sini adalah doa, berdoa untuk mereka berdua. Ya. Kalau makna awal as-sholah ya sholat, tapi makna yang lain, makna as-sholah adalah doa. Boleh kita melaksanakan sholat untuk orang tua kita sebagai badal sholat, bukan badal, mohon maaf, sebagai qadha sholat mereka. Qadha sholat mereka boleh kita lakukan seperti itu jika mereka mungkin meninggalkan sholatnya. Terlebih saat mereka sakit atau di saat mereka pikun, boleh kita mengqadha sholat mereka. Seperti halnya mengqadha haji. Mengqadha haji kan boleh. Seperti terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga di dalam kitab Ar-Ruh dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampunan untuk mereka, kedua orang tua kita. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan memenuhi janji mereka yang belum sempat terlaksana setelah meninggal mereka, kita lakukan itu. Wasilatur rahimi allati la tuwasalu illa bihima, dan menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dari kedua orang tua kita yang mungkin tidak pernah terjalin selama hidup mereka. Wa ikramu sadiqihima, dan juga memuliakan teman dekat orang tua kita. Hadza rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu. Sedekah juga bisa kita jadikan sebagai sebuah cara untuk melaksanakan birrul walidain untuk orang tua kita, entah di saat mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah wafat. Contoh, di saat sedekah subuh, ini yang tahadus bin nikmah yang biasa saya lakukan seperti itu. Niat sambil sedekah tuh ketika masih menggenggam uang, memegang uangnya, bismillahirrahmanirrahim, niat saya sedekah jariyah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu istri-istri Rasul, ibu dari seluruh orang-orang yang beriman. Juga atas nama ahlul bait Rasul, itrahnya Rasul, dzurriyyahnya Rasul. Niat saya sedekah jariyah atas nama khulafaur rasyidin dan para sahabat Rasul, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Niat saya sedekah jariyah atas nama diri saya pribadi, sebutkan nama kita. Seperti itu. Dan niat saya sedekah jariyah atas nama ibu dan bapak saya. Nama siapa. Untuk kakek dan buyut saya serta leluhur saya. Niat saya sedekah jariyah untuk mursyid saya, untuk guru-guru saya, masyayikh. Niat saya sedekah jariyah
untuk istri saya, mertua saya, sebutkan. Niat saya sedekah jariyah untuk anak-anak saya, dzurriyyah saya, anak keturunan saya, murid-murid saya, jamaah saya, orang-orang yang menolong dakwah saya, muhibbin saya, tabi'in saya, orang-orang yang menziarahi kubur saya kelak ya Allah, orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk saya kelak. Nah, boleh dilakukan hal yang serupa dengan kebiasaan saya di setiap subuh, boleh seperti itu. Selain daripada waktu subuh, di waktu-waktu yang lainnya ketika kita bersedekah, niatkan seperti itu juga. Genggam uangnya, kemudian dia berniat bukan hanya untuk diri kita, termasuk untuk orang tua. Dari mulai Rasulullah dulu terus, bahkan biasanya juga para ulama itu juga diniatkan untuk mereka. Seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat dari Laskar Sholawat, seperti itu. Sedekah bisa dengan uang, selain dengan uang mereka lakukan hal yang serupa dengan saya. Mereka juga sedekah dengan sholawat, dengan bacaan Al-Quran. Jadi setiap kali beres membaca Al-Quran, maka akan dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, umat muslimin, terus seperti tadi, kepada para guru, kepada orang tua, ya, kepada saudara-saudari kita, kemudian kaum muslimin muslimat. Apakah sampai bacaan Al-Quran tersebut untuk orang yang telah wafat? Sebagaimana di dalam kitab Ar-Ruh, di dalam kitab Ar-Ruh terdapat riwayat. Jadi kitab Ar-Ruh ini karya ulama yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Wahabi, yakni karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab ini terdapat riwayat, wa dzakarahu Al-Khallal an Asy-Sya'bi. Imam Al-Khallal meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi, adalah kelompok tabi'in, ulama dari kelompok tabi'in. Qala, beliau berkata, kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul qur'ana. Adalah kebiasaan para sahabat Ansor, jika ada yang meninggal di antara mereka, maka mereka akan bergantian datang ke kubur sahabat Ansor yang meninggal tersebut untuk bergantian membacakan Al-Quran di samping kuburnya. Ini orang lain, apalagi jika dilakukan oleh anak kandung. Maka beruntunglah bagi kita yang mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan soleh solehah, sehingga kelak sepeninggal kita punya harapan akan ada syafaat yang mengalir kepada kita, terutama dari anak-anak kita, keluarga kita, dan bukan hanya anak-anak kita yang selayaknya kita didik dengan akidah tersebut. Kita juga harus mendidik keluarga kita, karena itu tanggung jawab kita. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkanlah diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di ayat tersebut, wa ahlikum, lafadhu ahlikum tidak hanya terbatas keluarga inti, tapi setiap orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, kita punya tanggung jawab. Dengan cara apa? Setidaknya kita mengajak mereka pada kebaikan dan melarang mereka atau berupaya mencegah mereka daripada berbuat kemaksiatan. Maksiat yang paling berbahaya adalah kesesatan dalam akidah. Jika seseorang maksiatnya merupakan maksiat pribadi, maboklah, apa lain sebagainya, itu mungkin bahayanya untuk pribadinya saja. Tapi kalau maksiat akidah, kesesatan dalam akidah, dia merasa benar, kemudian diajarkan kepada orang lain, dia menyesatkan keluarga kita yang lain, menyesatkan kerabat, menyesatkan orang mukmin yang lainnya atas nama agama, atau dia merasa paling Qur'ani sunnati, ternyata justru sesat. Itu lebih berbahaya. Oleh karenanya, jika kita punya anak kita bisa bermanfaat untuk kita dengan cara bekerja. Mungkin manfaatnya hanya urusan dunia belaka dan manfaatnya sedikit. Jika anak kita menjadi orang kaya, mungkin anak kita bisa bermanfaat bagi kita dengan kekayaannya.
atau setidaknya dia bisa bersedekah atas nama kita. Tapi jika kita punya anak yang ahli ilmu dan ahli amal soleh, anak itu akan beramal untuk kita dan dia akan mengajak orang lain juga untuk beramal dengan ilmu. Semakin banyak orang lain yang mengikuti ajarannya dan ajakannya, semakin banyak pahala yang ia dapatkan, termasuk orang tuanya juga. Jangan dikira kalau punya anak ulama bukan berarti ulama itu tidak boleh menjadi pengusaha, bukan berarti anak kita tidak boleh menjadi pengusaha, bukan berarti anak kita tidak boleh bekerja di pabrik, bukan berarti anak kita tidak boleh menjadi pekerja, pejabat, orang kaya, bukan berarti begitu. Tapi andaikan anak kita menjadi pengusaha tapi dia senang ngaji, punya ilmu, dia akan beramal dengan benar dan baik. Andaikan anak-anak kita menjadi pejabat tapi senang ngaji, istiqomah ngajinya, dia akan menjadi pejabat yang manfaatnya lebih luas, dan dia akan menjadi orang yang bertakwa dan membawa masyarakat itu menjadi orang-orang yang tamadun, masyarakat yang tamadun. Jadi kalau kita punya anak yang memiliki ilmu dan ahli mengamalkannya, manfaatnya bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang banyak. Apakah kita tidak akan mendapatkan reward, keuntungan dari itu? Justru sebaliknya, manfaatnya bagi kita orang tuanya lebih besar dibandingkan si anak itu hanya memberikan harta untuk kita, memberikan manfaat untuk kita saja. Dari mana dasarnya? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, man qara'al qur'ana wa amila bima fihi, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya, maka ulbisa walidahu tajan min nurin, maka kelak pada hari kiamat orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Ini yang bacanya siapa? Si anak, bukan orang tuanya. Si anak baca Quran dan mengamalkannya. Bagaimana mungkin bisa mengamalkan substansinya kalau tidak mempelajarinya? Betul tidak? Kalau kita hanya membacanya saja tidak masuk kategori ini. Tapi di sini man qara'al qur'ana wa amila bima fihi, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, substansinya, maka orang tuanya si anak yang mengamalkan ini itu akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat berupa cahaya. Artinya si anak yang membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran memberikan syafaat untuk orang tuanya. Nah sekarang kalau si anak bukan hanya untuk dirinya, dia ajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain banyak yang memberikan syafaat, banyak yang bermanfaat besar untuk orang tuanya, untuk orang lain. Apakah orang tua kita akan segitu-gitu saja mendapatkan manfaatnya, rewardnya? Tentu lebih daripada apa yang kita jalankan. Kenapa? Karena Rasul menyatakan man da'a ila hudan au man da'a ila khairin, siapa yang menunjukkan, mengajak kepada hidayah, petunjuk, kepada kebaikan, falahu ajrul mithlu fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Justru selayaknya kita bersyukur dan beruntung ya jika kita memiliki anak dan keturunan yang mereka ahli ilmu dan amal soleh, yang istiqomah. Mereka boleh-boleh saja menjadi pengusaha, mereka boleh-boleh saja menjadi pejabat, tapi mereka tidak hanya bermanfaat untuk satu orang, tapi manfaat untuk orang banyak. Karena itulah tujuan utamanya atau nilai terbaik seorang hamba, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, untuk orang lain. Wa qala Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani, Imam Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani, beliau berkata, sa'altu Syafi'iyah, aku bertanya kepada guruku yakni Imam Asy-Syafi'i, kata juru tulisnya, anil qiraati indal qabri,
tentang pembacaan Al-Quran di samping kubur? Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, artinya pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur, pelaksanaannya bisa saja di samping kubur ataupun di tempat yang jauh, tapi kita hadiahkan untuk ahli kubur. Maka jawaban Imam Asy-Syafi'i, la ba'sa biha, tidak mengapa tentang pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur, entah di samping kubur ataupun jauh dari kuburnya. Yang terpenting kita statementkan, kita doa minta kepada Allah agar Allah mengirimkan pahala yang serupa dengan apa yang kita baca dari Al-Quran, zikir, doa, sholawat untuk ahli kubur tersebut. Maka kalau kita punya anak yang soleh, yang punya ilmunya, di setiap dia membaca Al-Quran di setiap harinya, maka selesai membaca Al-Quran, anak kita akan berdoa, Allahumma ba'ath mithla thawabi ma qara'na ila hadratil akram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa la arwah jamil anbiya wal mursalin khudam syara'ihim wa la arwah ummatil mu'minin wa ahli baratir rasul wal itratir rasul lil dzurriyyatir rasul wa li khulafa'ir rasyidin wa li ashabir rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in tabi'in wa la arwah jamil ulama'il amilin wal fuqahal muhadditsin wal qurra'il fasirin wa sadatin sufiyatul muhaqqiqin makanu wa ila arwahi abaina wa ummahatina, untuk ayah-ayah kami, ayah kami, kakek kami, moyang kami, itu termasuk abaina, itu masuk kategori itu. Bukan cuma bapaknya saja, kakeknya, buyutnya, bawa jangkawaring, udek-udek jangkawaring, ya cingkur siur kabeh itu kabawa terus. Yang beriman, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, ibunya, neneknya, buyut perempuannya, terus sampai ke atas ke bawah semua. Mertua juga ke bawah itu. Ya, maka beruntung kalau punya menantu santri ahbab Rasul, santri neo, ya, iya. Kemudian juga untuk guru-gurunya, beruntung punya murid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senang menghadiahkan bacaan Al-Qur'annya. Begitulah kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita selayaknya lebih beruntung, lebih merasa beruntung dan lebih bersyukur ketika kita diberikan anugerah orang-orang seperti ini sebagai bagian daripada lingkungan kita. Bahkan bukan hanya anak, bukan hanya murid, kita berkumpul di komunitas seperti ini, di Ahbabur Rasul, komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa beruntung? Walaupun bukan anak kandung, bukan keluarga inti, padahal beda ibu, beda bapak, kerabat juga bukan, minimal setiap kali mengamalkan amalan wiridan aurad ahbab Rasul, pada saat mau ngaji, mau zikir, selalu dihadiahi. Mau ngaji saja, saya kan biasanya seperti itu istiqomah kita, Al-Fatihah hadratil habibillah, terus kan begitu. Ratib juga begitu, maulid juga begitu. Kita hadiahi semuanya, bahkan semua jamaah, murid-murid ahbab Rasul, muhibbin yang tidak bisa hadir langsung, yang ada di mana, di Kalimantan, di Meranti, di Riau, di Bandung, semua di luar negeri, semua kebagian, muhibbin. Lahumul Fatihah, kita bacakan Fatihah. Setiap kali ziarah kubur, semua juga dihadiahi. Setiap doanya dikirimkan bukan hanya kepada Rasul, tapi kepada kita sekalian dan kepada orang tua kita sekalian yang bahkan mungkin tidak ada hubungan kekerabatan. Masa kita tidak beruntung duduk di majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, di majelis Ahbab Rasul? Kita ziarah kemana, orang tua kita ke bawah dalam doa, dihadiahin bacaan dalam tahlilan, dalam ziarah kubur, bacaan yasinnya lah, zikirnya, istighfar apa, semua juga dikirimkan untuk orang tua kita. Maka sangat picik sekali jika kita menjadi orang yang hanya berharap harta, yang hanya berharap kenikmatan duniawi semata, padahal ada hal yang lebih beruntung bagi kita. Picik sekali kalau kita cuma menginginkan anak kita jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi orang kaya gitu doang, jadi orang terkenal gitu doang. Kemudian kita bisa pajang anak kita tuh kan? Kalau lebaran pajang anak kita, atau kita punya acara pajang anak kita, nih anak gue terkenal gitu. Terlalu picik, ini anak gue orang kaya, ini anak gue pejabat gitu.
terlalu piciknya seperti itu. Ya, terlalu remeh-temeh. Selayaknya kita justru lebih berbangga jika anak kita soleh, solehah, anak kita ahlul ilmi wat taqwa wal amal bil ilmi, amal soleh. Kita walaupun anak kita jadi pengusaha yang soleh, soleha, jadi pejabat yang soleh, soleha, bukan jabatannya yang jadi tujuan, bukan popularitasnya yang jadi tujuan, bukan kekayaannya yang jadi tujuan yang kita banggakan, bukan itu. Tapi yang kita banggakan di saat anak kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudari kita bisa memberikan syafaat kepada kita di dunia wal akhirah. Gitu dong. Kalau sekarang kita punya anak jadi pejabat, jadi populer, kemudian atau jadi orang kaya, jadi pengusaha, kita bangga, oke lah kita bangga. Tapi kira-kira malah jadi bahaya untuk kita, malah jadi beban hisab untuk kita. Ketika anak kita kaya, dengan kekayaannya dia melakukan keburukan, kemaksiatan, kezaliman, lantas nanti di akhirat ditanya, kamu kenapa demikian? Karena orang tuaku tidak mendidikku, tidak mengajarkanku bagaimana caranya amanah dengan harta kekayaan, bagaimana caranya menjadi orang kaya yang soleh. Ayo orang tua tak kebawa. Ketika kita bangga dengan anak kita jadi pejabat doang, nggak dididik jadi orang yang soleh solehah, pada saat dia menjadi seorang pejabat, ternyata berbuat semena-mena, pejabat yang zalim, nanti di akhirat si anak itu dihisab, ditanya kenapa kamu menjabat jabatan ini tapi kamu berbuat seenaknya, korupsi dan sebagainya. Jawabannya, karena orang tua saya tidak mengajarkan kepada saya tentang yang benar seperti apa. Karena orang tua saya cuma maunya anaknya punya banyak duit, ngajak jalan-jalan, ngajak healing-healing, atau keren-kerenan, beli ini kendaraan itu ini lain sebagainya, plesir-plesir ke Eropa gitu. Orang tua ke bawah, itulah istilahnya hana caraka data sawala, anak cilaka. Bapak jeung indung ke bawah-bawah. Kita selayaknya lebih berharap anak kita bisa fasih membaca Al-Quran. Dan kalau anak kita fasihah membaca Al-Quran, kemudian dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita berharap anak kita saat kita sudah wafat, dia datang ke kubur kita, atau dari kejauhan pun dia tetap membacakan Yasinkah untuk kita. Lain iya mak, anak ya pandai dengan teknologi, tapi saat malam Jumat malam Jumat saja, contoh malam Jumat 1 pekan sekali, jangan sehari-hari lah, jangan setiap hari, ini mah sepekan sekali saja. Mungkin orang tua kita di alam kubur, kita atau kita yang nanti pada saat di alam kubur punya harapan anak kita mengirimkan hadiah bacaan Yasin untuk kita. Yang ada anak kita mengirimkan dosa dari membuat status yang buruk, bahkan mungkin diperlihatkan anaknya itu lalai, lagi tiktokan baik, ngurusin gadget saja. Bahagia gak kira-kira orang tua? Pak, Bu, jenengan yang punya anak, kalau nanti meninggal, lebih bangga mana? Maunya anak fasih baca Quran kemudian menghadiahkannya untuk antum semua, atau anak sedang mainin komputer, sedang ngurusin proyek besar? Jawab. Biar jadi ini apa catatan malaikat sekarang. Kalau antum punya anak, kemudian antum kelak wafat, lebih mana yang diharapkan oleh antum? Anak bacain Quran dihadiahkan kepada antum sekalian, atau anak saat itu sibuk dengan proyek, sedang memegang laptop, ngurusin proyek yang besar? Mana yang lebih anda harapkan? Proyeknya anak anda gol, atau bacaan Quran anak anda kepada anda? Jawab. Bohong Quran. Nganterin anak belajar ke Ustadz Fajar, ke Ustadzah Syifa, Ustadz Syaroi, nggak mau.
males. Jangankan nganterin anak, lawang ibu bapaknya bae males. Lebih intens nganter anak ke sekolah formal, biar kata hujan geledek dordar ke hayu, siap ibu antar, ayah antar. Ke pengajian mah nah hujan nah tangkurak sia. Jangankan anaknya yang masih kecil lah, orang tua na bagian teu datang, males ke pengajian. Ingin punya anak yang soleh-solehah, orang tua nggak beri contoh. Saat nanti kita meninggal malam Jumat, inginnya anak kita tuh membacakan Yasin untuk kita apa membacakan status WhatsApp? Jawab. Baca Yasin. Beneran? Ya, baguslah, cita-citanya bagus ya. Mudah-mudahan bukan mimpi doang. Jadi ada harapan yang ternyata harapan kosong. Ada harapan yang mungkin bisa tercapai, tapi ada juga orang berharap dengan harapan kosong. Itu banyak orang berharap dengan harapan kosong juga banyak. Ibaratkan seperti ini, orang ingin kaya tapi malas. Wah, saya pengen sukses, pengen kaya tapi malas. Orang miskin jadi kaya banyak, orang bodoh jadi pinter, oh gak terhitung. Tapi orang malas jadi sukses, gak ada tuh di kamusnya, coretannya gak ada, bro. Bener gak? Begitu pula kita ingin sukses di akhirat, di antaranya dengan memiliki anak yang soleh, yang terus akan ingat kita dengan doa-doanya, yang mungkin dia bisa membaca Quran untuk kita, dihadiahkan kepada kita, bersodakoh atas nama kita, berhaji atas nama kita, atau juga umroh atas nama kita. Tapi kalau ternyata kita tidak mendidik mereka dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar, mana mungkin mereka bisa beramal seperti itu? Betul tidak? Yang ada rebutan harta warisan. Orang tua belum mati pun dibunuh, iya kan? Demi harta waris. Ada yang seperti itu. Ketika sudah meninggal, rebutan harta warisan. Membahagiakan gak kira-kira kepada orang tua yang sudah meninggal? Kalau anaknya soleh, ngaji, contoh di Ahbabur Rasul, ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, karena ngajinya nggak di Wahabi. Imam An-Nawawi beneran Imam An-Nawawi As-Sunni, yang Sunni manhajnya, bukan Wahabi, bukan. Imam An-Nawawi itu manhajnya nih di sini nih ya. Jangan seperti Wahabi yang selalu mencatut nama ulama-ulama Syafi'iyah tapi isinya Wahabiyah. Seperti dulu di sini ada Mahad Imam An-Nawawi, sekarang bubar karena saya baca kitab-kitab Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat riwayat pada Kitabul Haji. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat, sesungguhnya seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, di antara sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada hambanya tentang haji. Adraktu abi syaikhan kabiran, tapi saat ini sudah dalam kondisi ayahku itu sudah dalam kondisi tua renta. Yang aku dapati saat ini ayahku sudah dalam kondisi yang tua renta ya Rasul. La yathbutu 'ala ar-rahilati, yang ia mungkin tidak kuat lagi menunggang kendaraan, melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji. Jangankan pelaksana hajinya,
Di atas kendaraannya saja dia mungkin tidak akan mampu, tidak akan kuat dalam perjalanan tersebut. Contoh, mungkin ada yang punya penyakit ya, yang sudah sepuh, penyakit lumpuh kah, atau juga penyakit jantung yang mengakibatkan mungkin jalan kaki 100 meter aja ngos-ngosan, lelah, capek, dan seperti mau pingsan. Ada kan yang seperti itu? Kalau kira-kira dipaksakan gimana? Di sini wanita tersebut bertanya, "Afa ahujju anhu?" Bolehkah aku berhaji dari ayahku yang sudah sepuh banget, yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pelaksanaan haji, karena pelaksanaan haji itu fisik. Pelaksanaan haji itu fisik, jangankan yang penyakit jantung, jalan kaki 100 meter bolak-balik udah ngos-ngosan, udah kayak mau pingsan. Yang muda-muda aja lemah, lelah, capek, berat ya. Wanita ini paham, nggak mungkin kata wanita itu, "Ya Rasulullah, apa saya harus paksain aja ayah saya bawa?" Itu namanya ngebunuh orang tua, bro. Si wanita ini paham. Dia bertanya tidak seperti itu, bertanyanya, "Bolehkah aku yang menghajikan, membadali haji orang tuaku, ya Rasulullah?" Maka qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, ya boleh." Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut para ulama ahli fikih, jika mereka masih mampu untuk melaksanakan haji, maka jangan dibadali, tapi bisa diberangkatkan ya, bisa diberangkatkan, entah haji entah umroh sama saja, bisa diberangkatkan, dibiayai, diberangkatkan untuk haji dan umroh kalau mereka masih mampu, diantaranya fisiknya. Tapi jika mereka tidak mampu lagi, seperti lumpuh ataupun penyakit jantung yang menurut dokter dan bahkan secara fisiknya orang tua kita sendiri, dia sudah merasakan lemahnya ketika dianjurkan oleh dokter untuk jalan kaki cuma 100 meter aja bolak-balik, sudah 100 meter boro-boro langsung bolak-balik, 100 meter aja langsung istirahat dulu, udah kayak mau pingsan. Oh ya, deg udah lemah, lesu, balik lagi juga. Nah, andaikan dipaksakan untuk melaksanakan haji dan umroh, kira-kira kita bijaksana apa tidak? Ya tidak, justru itu membahayakan bagi mereka. Maka bisa dibadali oleh kita yang masih sehat, yang sudah melaksanakan haji dan umroh. Karena di dalam riwayat yang lain, pernah ada sahabat ataupun sahabiyah, ada sahabat yang berkata begini, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saudariku telah wafat, tapi dia belum haji. Bolehkah aku menghajikan saudariku?" Rasul bertanya, "Sudahkah kamu berhaji atas dirimu sendiri?" "Belum ya Rasul." Maka kata baginda Rasul, "Hajja angka." Hajilah dulu untuk dirimu, baru hajikan untuk saudarimu tersebut. Dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, ibuku telah wafat, dia belum hajian." Kata seorang sahabiyah, "Afa ahujju anha?" Bolehkah aku berhaji atas nama almarhumah ibuku? Kata Rasul, "Sudah hajikah engkau?" "Belum ya Rasul." "Hujji anki thumma hujji anha." Hajilah untuk dirimu sendiri dulu, kemudian hajilah atas nama ibumu almarhumah. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain, wa an Laqit bin Amir radhiyallahu anhu annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas berkata, "Inna abi," kata Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, "Inna abi syaikhun kabirun." Sesungguhnya ayahku sudah sangat tua sekali ya Rasulullah. "La yastati'ul hajja walal umrata walal dha'na." Ya, tak mampu melaksanakan haji, tak mampu umroh, tak mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan berat, ya perjalanan-perjalanan jauh tak mampu. Qala, maka Rasulullah berkata, "Hujja an abika wa'tamir." Maka berhajilah atas nama bapakmu dan kemudian berumrohlah atas nama dia. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih.
Nah, jadi ada landasannya kita menghadiahkan pahala amal soleh kepada orang tua kita. Dan inilah keuntungan bagi kita yang memiliki anak yang soleh dan solehah, yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, karena dia akan beramal soleh atas nama kita dan menghadiahkannya kepada kita. Dan banyak cara-cara yang lainnya, seperti puasa juga bisa, sebagaimana dalam kitab Ar-Ruh, wa amma usul dan adapun sampainya di sini tentang wusulu thawabis shaumi, sampainya pahala puasa, fafis sahihaini, maka sudah terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Rasul bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, siapa yang meninggal dan dia memiliki tanggungan puasa wajib yang harus diqadha, maka berpuasalah walinya, keluarganya, ahli warisnya, dari atau atas nama membadali, mengqadha atas nama orang yang wafat tersebut. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita punya anak yang ngaji, anak yang soleh dan soleha, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, anak kita mesti mau melaksanakan qadha puasa kita, dan harusnya itu yang lebih kita banggakan, bukan hanya dunia saja yang selalu menjadi orientasi kita. Dalam riwayat yang lain juga tentang sedekah, bikin sumur contoh, atau bikin parit irigasi, wa fi sunani wa musnad Ahmad an Sa'ad bin Ubadah annahu qala, dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, sungguhnya ia berkata, ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat, sesungguhnya ummu Sa'din telah wafat. Fa ayyus sadaqati afdalu, maka sedekah apa yang salah satu dari bagian sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, al-ma'u, yakni air. Fa hafara bi'ran, maka ia kemudian mengaduk sumur, dia membuat sumur. Wa qala, dan berkata, hadhihi li ummi Sa'din, pahala dari pembuatan sumur ini aku peruntukkan untuk Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad, ya ibunya sendiri. Jadi beruntung kalau punya anak, punya harta, tapi dia itu ngerti ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak salah ngajinya, enggak kosong blong, tapi dia ngerti ilmunya. Dia jadi orang kaya, tetap ingat orang tuanya, dia sedekah atas nama orang tuanya. Jadi kalau kita jadi orang tua, jangan cuma berharap anak kita tuh ngasih uang di dunia saja, menghasilkan untuk kita di dunia saja, tapi kita harus punya harapan lebih jauh lagi, bagaimana si anak ini bisa memberikan bekal untuk kita di akhirat, karena akhirat selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahihul Bukhari, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuhu, Sa'ad bin Ubadah ibunya telah wafat, wa huwa ghaibun anha, sedangkan ia tidak bisa menghadiri penguburan ibunya, dia jauh dari ibunya, ibunya wafat tapi dia tidak bisa datang. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas berkata, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat, wa ana ghaibun anha, dan aku tidak sempat menghadirinya, ya, menghadiri penguburannya, atau menghadiri atau menjumpai di masa wafatnya. Fahal yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Qala, maka Rasul menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inni ushiduka annaha iti al-mikhraf sadaqatun anha. Saat ini pula ya Rasul, aku mohon saksikan ya Rasulullah, sebidang kebunku yang masih produktif milikku sendiri, kusedekahkan atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun.
Masih banyak keterangan-keterangan yang lainnya. Bahkan di dalam keterangan yang lainnya, wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lil amwati fi'lan wa ta'liman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang telah meninggal langsung dilakukan oleh beliau sendiri, dan juga beliau mengajarkan kepada orang lain. Wada'a as-sahabah wat tabi'in wal muslimina asran ba'da asrin, dan juga para sahabat, para tabi'in dan kaum muslimin setiap berganti zaman, dari zaman ke zaman, mereka juga aktsaru min ayyadhkuru wa ashharu min ayyunkira. Mereka ternyata telah banyak diceritakan, diriwayatkan bagaimana mereka berdoa untuk ahli kubur. Bahkan lebih masyhur dibandingkan harus diingkari. Riwayat yang menjelaskan tentang doa-doa untuk ahli kubur, manfaatnya untuk ahli kubur doa tersebut dari orang yang masih hidup, itu lebih banyak riwayat yang begitu masyhur dibandingkan pengingkaran-pengingkarannya. Wa qad jaa annallaha yarfa'u darajatal 'abdi fil jannati, dan sungguh telah datang keterangan riwayat-riwayat hadis diantaranya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Fayaqulu, lantas si hamba tersebut akan merasa bingung dan berkata, anna li hadza, ya Allah, kok aku dapat keagungan seperti ini, kok aku dinaikkan derajat, dari mana aku mendapatkan keuntungan seperti ini, dari mana keagungan ini datang, sedangkan aku tidak merasa beramal banyak, ya Allah. Fayuqalu, maka dijawab oleh Allah, bidu'ai waladika laka, itu karena sebab doa anakmu untukmu. Cita-citakan oleh kita agar anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang tetap istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan terus menjadi ahli ilmu dan amal soleh. Walau mereka menjadi pengusaha, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal apapun, mereka tetap menjadi orang-orang yang soleh, bertakwa dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah secara istiqamah, menjadi ahli amal dengan ilmu, sehingga mereka akan terus mendoakan kita dengan doa-doa yang terbaik pada saat kita di alam kubur, bahkan nanti di akhirat terus akan naik derajatnya dengan berkah doa anak-anak keturunan kita yang soleh. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi saya pribadi dan Anda sekalian. Jadi kesimpulannya, jangan hanya jadikan sebagai sebuah status dari rasa cinta dan pengabdian kita kepada orang tua kita. Jangan hanya setahun sekali mengabdi kepada orang tua kita, hanya bahkan mungkin hanya dengan sebuah status di media sosial di hari ibu. Tapi hari ibu bagi kami itu setiap hari. Maka jadikan setiap hari kita sebagai khidmat kita kepada mereka, walau jauh dari mereka. Dengan cara apa? Di antaranya dengan membacakan Al-Quran untuk mereka, bersodakoh untuk mereka atas nama mereka, berdoa, berzikir yang kita mintakan kepada Allah fadilahnya untuk mereka, beramal soleh yang lain yang kita hadiahkan juga untuk mereka, puasa sunnah, umrohnya juga. Oleh karenanya jamaah umroh ahbab Rasul setelah melaksanakan umroh pertama, selanjutnya biasanya diajak untuk umroh atas nama orang tuanya. Umroh kedua untuk siapa? Untuk ibunya. Umroh ketiga untuk ayahnya. Seperti itu. Jika mereka dimungkinkan sulit untuk bisa mencapai pelaksanaan umroh tersebut karena sakit ataupun karena telah wafat, ya. Tapi jika mereka masih hidup, kita ajak mereka untuk mengajak orang tuanya umroh atau mengumrohkan orang tuanya. Tapi jika orang tuanya sakit dan sakitnya seperti jantung yang tidak bisa dipicu, ya, baru jalan 100 meter sudah aduh gimana, ya jangan dipaksakan, badali saja kalau orang seperti itu. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya tidak melarang perayaan hari ibu, ya, sebagaimana mursyid-mursyid kita juga tidak melarang, tapi
alangkah lebih baiknya pelaksanaan khidmat kepada ibu, kepada orang tua itu tidak hanya setahun sekali ya, tidak hanya setahun sekali, terlebih hanya digunakan sebagai bentuk ungkapan di media sosial saja, realitanya tidak. Yuk kita untuk lebih cerdas lagi, lebih baik lagi dalam pelaksanaannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan bisa melaksanakan birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.